Terima kasih Kak. Mungkin langsung perkenalan dari Kakak terlebih dahulu ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, tadi agak ada trouble di mic saya. Langsung aja saya mau izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Nindya Alvaro Azal Sakwil. Saya asal Kalimantan Selatan eh, dan saat ini sedang mengemban pendidikan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Sekolah Tinggi Transportasi Darat, saat ini saya mengambil jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Dan sekarang kebetulan saya sedang melaksanakan program kerja lapangan, yaitu program tahunan yang dilaksanakan untuk taruna tingkat akhir, Diploma 3. Nah, Oke, mungkin itu baik dulu Kak. perkenalannya, Kak. Siap. Dari teman-teman semua, Kak Alparoni dari Kementerian Kemenhub ya, Sekolah Kedinasan Kementerian Kemenhub. Jadi teman-teman boleh langsung menanyakan mengenai STTD atau mengenai sekolah Kementerian Kemenhub langsung di kolom komentar. Boleh juga mengenai sekolah kedinasan lain, nanti kita akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke Kak, sebelum ada yang bertanya nih, kita langsung saja mungkin bahwa Kakak kenapa mengambil sekolah kedinasan Kemenhub terutama STTD gitu dibandingkan sekolah kedinasan lain. Nah, apakah dari kelas 3 SMA itu sudah mempunyai cita-cita pengen melanjutkan di sekolah kedinasan? Apa motivasinya seperti itu, Kak? Oke. Mungkin akan dijawab, Kak. Mungkin saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit. Boleh. Saya waktu SMA itu saya mondok, jadi sekolah asrama juga, berbasis asrama. Saat itu saya bingung, sebenarnya bingung saya. Ketika kelas 3 udah mulai ujian-ujian tuh saya bingung. Saya mau lanjutin kuliah apa nih? Kuliah apa enggak gitu kan? Karena uh, jujur saya udah mungkin kebanyakan orang juga udah capek belajar gitu. Kemudian uh, orang tua saya itu nawarin saya untuk sekolah kedinasan. Awalnya saya mau cuman tahu IPDN, kedinasan itu cuman tahu IPDN. Tapi setelah saya dapat informasi, katanya sekolah STTD itu ada uh, pola pembibitan. Nah, jadi saya milih STTD itu karena pola pembibitannya, Kak. Pola pembibitan itu gimana? Jadi kita daftar, Kak. Kita daftar STTD itu seleksinya itu melalui apa namanya si pencatar, dan kita di diadu di apa ya diadu bukan diadu sih. Nah, saingan kita itu orang-orang daerah kita. Jadi misalnya saya pola pembibitan Kabupaten Tanah Laut tempat saya tinggal. Jadi uh, saingan saya itu ya orang-orang daerah saya gitu. Jadi saya udah bisa baca baca pergerakan, baca orangnya gimana, karakternya gimana ya kan. Oh, orangnya kayak gini berarti saya kayaknya dia kurang di sini, berarti saya mantepin di sini. Itu pertama, saingannya udah dikenal gitu. Terus sampai juga bakal kerja balik ke daerah, Kak. Jadi kita sekolah nih di STT 3 tahun, 4 tahun, kita ngambil ilmu, terus ilmu itu bisa kita implementasikan di daerah kita, tempat tinggal kita. Jadi tempat tinggal kita itu yang mana-mana kurang dari sektor transportasi, itu bisa banget kita majukan dari hasil kita pendidikan di STTD, Kak. Jadi yang memotivasi saya buat sekolah kedinasan itu yang pertama, jelas ya, kita sekolah kedinasan itu lulusnya terjamin. Dalam artian kita lulus, kita udah pasti PNS, hidup kita terjamin. Itu motivasi saya yang bikin saya masuk kedinasan. Karena sebelumnya saya pengen masuk, saya pengen ini kuliah di Yaman gitu, kuliah di Mesir gitu, karena ngikut-ngikut tren teman waktu itu kan. Nah, waktu itu saya pengen sekolah ke sana. Cuman ibu saya nanya gitu, emang kamu ke sana lulus bakal jadi apa gitu. Dalam artian emang saya nyari uang dari hasil dakwah gitu kan. Karena sekolah di sana kan menghasilkan pendakwah, mencetak pendakwah. Terus kamu mau nyari uang dari hasil dakwah kan, istilahnya murahan banget gitu loh, murah banget kita nyari ilmu, terus dakwah kita nyari uang dengan dakwah gitu. Jadi oh ya, saya SMA udah ngabisin udah ngabisin uang orang tua itu banyak,
Jadi SPP saya waktu SMA itu udah 3 juta per bulannya, Kak. Saya udah ngerasa, wah ini saya udah ngebebanin orang tua banget gitu. Udah sebulan 3 juta, belum uang saku ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah kedinasan. Dengan membantu orang tua juga sih, maksudnya kita kedinasan itu udah gratis. Cuman STTD ini ada yang namanya uang pangkal, dan itu pun nggak sebanyak uang masuk SMA saya gitu. Karena SMA saya swasta waktu itu kan. Akhirnya udah sih saya niat untuk ikutin apa kata orang tua, karena ini juga dorongan dari orang tua. Kemudian saya belajar, saya pelajari SCTD itu gimana, tesnya gimana aja, dan akhirnya alhamdulillahnya saya sekali tes itu langsung lulus gitu. Sekali tes langsung lulus tanpa ngulang. Dan itu juga diawali dengan keyakinan yang kuat gitu. Oh, ini orang tua udah support, keluarga udah support. Saya harusnya juga bisa memaksimalkan potensi diri saya gitu biar saya bisa masuk STTD ya. Akhirnya itu. Perjalanannya terbilang mulus sih, Kak. Cuman ada kerja keras yang terbayar di situ, Kak. Kalau diceritain mulus-mulus aja gitu. Oke, siap Kak. Berarti emang ya itu salah satunya effortnya gitu. Ini terutama buat yang anak-anak pesantren ya. Ya, Kadang betul anak banget. pesantren Betul. aksesnya nggak mudah juga kan mengenai informasi sekolah kedinasan, apalagi pesantren. Ya. Tapi ya Kak, pesantrennya ada jurusan IPA IPS atau kayak gimana kok bisa? Iya, benar-benar. Jadi saya Nah itu gimana? saya itu pondok pesantren boarding school lah, bisa dibilang boarding school. Jadi kita tetap ada dia ada 3 sekolah di dalam boarding school itu, ada 3 sekolah, SMA, Madrasah Aliyah sama SMK. Yang mana saya waktu itu di Madrasah Aliyah dan jurusan IPA. Jadi saya bisa tuh ngambil STTD karena saya jurusan IPA. Dan informasi pun sebenarnya kalau dari pondok saya itu, boarding school saya itu sangat jarang gitu yang masuk kedinasan tuh, bisa dihitung jari lah. Karena kan tren-trennya kalau lulus itu kan dia ke Mesir, ke Kairo, ke Turki, dan daerah Arab sana. Dan saya memberanikan diri tuh waktu itu kelas 3. Sebenarnya ada juga senior-senior saya yang juga masuk kedinasan, cuman perangkatannya itu cuman 1 atau sampai 3 orang gitu, nggak banyak. Dan akhirnya saya waktu kelas 3 itu, saya beranikan diri buat bikin kelompok. Nah, jadi kita ada kelompok dulu waktu kelas 3 itu, namanya Abdi Negara gitu. Jadi kalau habis sholat biasanya kan panggilan kepada kelompok Abdi Negara agar berkumpul di belakang masjid gitu. Kita ngomongin tuh kedinasan apa yang bakal kita masuk gitu, teman-teman masuk gitu. Jadi dan alhamdulillah saya bikin kelompok itu banyak orangnya, waktu itu ada 10 lebih, dan yang keterima ada 5 rasanya. Saya di STTD, teman saya ada yang di STIP juga, terus ada yang pelayaran di mana saya lupa, sama ada yang polisi juga keterima. Motivasinya kita gak muluk-muluk sih, karena pertama kita ingin meringankan beban orang tua ya kan, karena kita udah beban banget tuh waktu SMA tuh, udah ngabisin uang banyak. Dalam hal ini motivasi saya meringankan finansial orang tua. Kemudian kita lulus, jelas kita udah PNS, walaupun kita nggak ngincer kaya, karena nggak bakal kaya kita kalau jadi PNS itu ya. Cuman kita terjamin bulanan ada, walaupun kita nggak bisa juga mengandalkan PNS ini untuk meraup kekayaan. Oke, betul sekali Kak. Oke, bagi teman-teman semua yang mau bertanya mengenai sekolah kedinasan Kementerian Kemenhub atau STT terutama, atau mengenai sekolah kedinasan lainnya, langsung di kolom komentar komen apa pertanyaannya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, selain itu, nanti juga ada tryout gratis mengenai SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Langsung saja DM ke Bimbel Stan Newton sih teman-teman semua. Belum ada yang nanya nih Kak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi dari pesantren ya. Nah, ada pertanyaan ternyata. Nah, di saya belum muncul. Oh, cuman tanda tanya doang tadi. Oke, belum. Oke, lanjut. Oh, ada. Untuk persyaratan STTD, nggak boleh minus ya Kak? Atau maksimal -2? Untuk persyaratan kesehatan mata itu ada toleransi maksimal 2 kalau nggak salah.
Soalnya teman saya juga ada yang minus tapi dia nggak pakai kacamata. Dia nggak pakai kacamata paling waktu dia kuliah, waktu dia lagi belajar aja gitu. Kalau kegiatan dia nggak pakai kacamata. Karena mungkin minusnya cuma 1 lebih gitu, nggak nyampe 2. Cuman disarankan buat teman-teman yang mungkin matanya minus atau apa, ya segera dicek ke medical check up dulu, terus dikasih treatment lah biar mungkin bisa mengurangi minus matanya. Gitu. Oke, baik Kak. Ada yang bertanya lagi mengenai SKD. Tips dan triknya belajar SKD Kak. Dijawab Kak. Tips dan trik belajar SKD. Nah, jadi saya waktu itu lulus SMA itu rasanya bulan April 2020. Jadi sebenarnya saya udah belajar SKD, bukan belajar banget sih, kita mengenali lah. Jadi buat teman-teman nih yang masih SMA, yang masih ragu, masih bingung mau masuk ke dinasan apa misalnya, kalian mumpung masih ada waktu, latihan SKD itu dari sekarang. Latihan SKD dari sekarang, seenggaknya kita mengenali dulu SKD itu apa. Dia kan ada 3 tuh, ada TIU, TKP, sama TWK. Seenggaknya kalian tahu tuh yang mana bagian yang kita itu lemah. Nah, kalau saya waktu itu lemahnya di TIU. Jadi saya pelajarin TIU lebih banyak gitu. Jadi saya belajarin TIU lebih banyak. Tip and triknya gimana? Waktu itu kalau saya masih sekolah itu belajarnya malam. Malam itu sebelum tidur saya buka-buka SKD, saya jawab-jawab. Itu kan ada kunci jawaban juga tuh, habis itu dicek. Nah, ketika saya lulus dari bulan April sampai bulan April nih, rasanya Juni ya kalau nggak salah ya, habis seleksi, habis administrasi itu kalau nggak salah Juni. Jadi April sampai Juni itu saya setiap hari tryout di website lah. Nah, pokoknya kalian bisa juga tryout di Bimbel Stan ini, ada tryout gratis juga. Pokoknya setiap hari itu tryout saya. Itu juga dorongan dari orang tua. Pokoknya saya setiap hari itu harus belajar. Jadi saya malamnya belajar, terus pagi atau siang itu kan libur tuh kita tuh, bukan libur, nggak ada kegiatan kan. Jadi waktunya tuh banyak banget buat belajar teman-teman. Jadi saya malamnya itu belajar biasanya kan. Terus pagi itu saya tryout. Tryout itu nggak usah sering-sering. Maksudnya sehari itu sekali aja gitu. Tryoutnya pun nggak penuh, nggak 100 soal. Sekarang 110 ya kalau SKD ya. Saya nggak semua soal sehari itu nggak. Jadi setiap hari itu dia ada programnya. Satu hari itu setiap bagian TIU, TWK sama TKP itu 10 soal. Jadi saya udah tryoutnya tiap hari itu, terus setiap hari saya nilainya saya kasih ke ibu saya. Nih, saya ada peringkatan. Kalau kurang saya kasih tahu, oh saya kurang. Berarti jadi ibu saya juga ngontrol gitu. Nah, enaknya kita belajar itu harus ada yang ngawasin. Jadi mungkin kita tryout terus kita kasih ke kakak kita, adik kita atau orang tua kita, ini hasil kita. Nanti kita dibantu untuk evaluasi. Kalau saya belajar sekali gitu sih kemarin. Jadi setiap hari saya tryout dan setiap hari saya belajar. Karena waktu kita lulus SMA itu banyak banget waktu kosong gitu. Jadi sayang kalau nggak dipakai buat belajar. Setiap hari tryoutnya. Iya, betul banget Kak ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin tadi kan harus ada yang kontrol ya. Terutama mungkin bagi teman-teman yang masih ada misalkan niat untuk ikut bimbel juga bisa juga kayak gitu. Salah satu alternatif ikut bimbel juga bisa. Nanti kalau misalnya mau ikut bimbel juga bisa di kami juga bisa kayak gitu mengenai sekolah kedinasan. Nah, teman-teman latihan dari sekarang ya Kak ya. Karena ini masih banyak waktu untuk kesempatan teman. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang udah kelas 3 SMA terutama itu sudah harus persiapan. Bahkan sepengalaman kami bimbel ini udah dari kelas 10 juga ada yang dia udah pengen masuk sekolah kedinasan gitu. Dia udah latihan kayak gitu. Makanya sekali ada kesempatan luangin waktunya itu untuk belajar itu. Selain ikut tryout tadi kakak juga harus ada pendampingan ya yang membimbing gitu. Bisa bimbel juga seperti itu. Selain kalau orang tuanya misalkan sibuk ya kayak gitu, bisa juga seperti itu. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya Kak. Waktu tes kesehatan nanti
ada disuruh baca dari jarak jauh enggak, Kak? Oh, untuk tes Disuruh kesehatan yang minus itu kali, Kak, iya. mungkin ya. Oh iya, itu Yang kalau kita waktu tes kesehatan kita ada tuh disuruh bukan baca sih. Jadi kan ada tuh di optik tuh biasanya tabel huruf, tabel angka yang ya, ukurannya besar kecil-kecil. Nah, kita cuman dicek itu, kita nggak suruh baca gitu. Kita cuman ntar tabel huruf, tabel angkanya itu ntar ditunjuk sama pengujinya. Itu jarak sekitar 10 meter lah mungkin lah. Itu kita disuruh lihat tuh. Kita ntar dari situ kita kelihatan kita kekurangan kesehatan mata kita minus berapa gitu kelihatan. iya, berarti Jadi cuma pada mengenali huruf dan angka. ya tes kayak Ya, biasanya aja sih ya, kayak untuk biasanya matematika. aja sih. Benar-benar. Oke, Kak. Izin bertanya, Kak, minimal untuk persyaratan tinggi badan berapa untuk laki-laki ataupun perempuan, Kak? Oke, untuk persyaratan tinggi laki-laki itu 160, perempuannya 155. Jadi nggak terlalu Iya. tinggi. Standar lah, tinggi standar aja, nggak tinggi-tinggi banget. Nah, teman-teman saya juga banyak tuh yang saya pun juga mepet sebenarnya di 161 saya. Oh. Teman-teman saya juga banyak juga yang 160 sampai 165. Kalau yang 170-an juga ada. Tapi nanti untuk syarat tinggi ini dia ada syarat tinggi minimal untuk pasukan khusus nanti di STTD. Jadi seperti pedang pora, pasukan tongkat lambang dan lain-lain itu minimal 170 dia. Tapi kalau cuma masuk STTD 160 udah bisa masuk. Udah bisa. Oke. TIU itu meliputi apa saja, Kak? Masih ingat gak? TIU. Saya ingat ya, TIU itu pokoknya dia matematika dasar, kayak misalnya kelipatan angka, ntar 2, 4, 6 titik itu kita ngisi angka. Intinya matematika dasar sih, mungkin Kak Eka nih yang lebih ngerti karena saya juga udah agak lupa gitu SKD yang kemarin udah 3 tahun soalnya. Mungkin iya. dibantu jawab Kak Eka. Ada nih kayak tes jarak kayak gitu ada nggak? Kecepatan. Iya, gitu. Bener. Iya, ada. Terus kalau ini kayak tes psikotes, mencocokkan gambar, meneruskan gambar. Bener, kayak gitu kan. Ya, persamaan, perdasamaan gitu. Ya, matematika dasar Kak ya. Itu kurang lebih meliputi TIU-nya. Oke, Kak, ke pertanyaan berikutnya. Ada kabar Snapta tahun ini nggak ada pull up dan chaining, benar enggak ya, Kak? Ada ya maksudnya tuh ya kayaknya ya, ada pull up dan chaining. Nggak ada. Soalnya nggak ada. Izin ya Kak. Kalau di STTD itu kita Snapta-nya emang nggak ada pull up dan chaining. Oh, nggak ada. Jadi Snapta di STTD itu cuman push up, sit up, shuttle run, sama lari 12 menit. Kalau info ada pull up dan chaining, saya belum dapat info sih ya. Kayaknya sih nggak ada. Mungkin kakaknya bisa cantumin juga sumbernya dari mana itu. Kalau cuma dari katanya kita nggak bisa ngasih info pasti. Berarti orang dalam ya yang tahu lah. Berarti nggak ada Kak ya? Nggak ada. Oke. Kalau STTD nggak ada. Nih ada tanya juga cara mempelajari TWK kayak gimana, Kak? Cara mempelajari TWK sebenarnya ini hafalan sih, Kak. Ini hafalan. Jadi gimana ya? Saya itu ada beli buku gitu, buku tips and trick juga SKD gitu. Di situ dikasih caranya untuk menghafal TWK. Kita dikasih materi. Saya juga agak lupa ya. Ini saya kasih tahu seingat saya. Itu pokoknya kita fokusnya ke nilai-nilai Pancasila, butir-butir nilai Pancasila. Terus pasal-pasal itu. Jadi gini, saya caranya belajar itu, saya ngerjain TWK dulu sebisa saya. Saya ngerjain TWK sebisa saya, nanti baru saya cocokin sama kunci jawaban. Nah,
yang sekiranya benar itu saya lihat lagi, oh ini benar saya ngarang apa emang saya benar gitu kan. Kalau emang saya ngarang berarti ini saya lingkari, ini berarti saya juga harus saya ingat-ingat lagi. Terus yang salah-salah saya benerin, terus intinya kita belajar dari kesalahan. Jadi kita setelah kita ngerjain, kita cocokin mana jawaban yang benar. Nah, di situ saya baru tuh ngapalin. Ngapalinnya bukan ngapalin materi. Jadi kayak, oh soal ini, ntar kemungkinan dia keluarnya soalnya kayak gini, jawabannya ini. Berarti kayak gitulah, kita kayak nyocok-nyocokin aja gitu. Menghafal enggak, cuman kayak nginget-nginget aja. Karena dia tuh ada polanya, soalnya tuh kayak ada polanya gitu. Dia nomor 1 sampai berapa gitu. Dia ngebahas tentang Pancasila. Kemudian nomor 6 sampai 10 dia bahas tentang apa gitu. Jadi kayak udah ada polanya, kita tinggal ngikutin polanya aja. Sambil diinget-inget, oh yang ini jawabannya ini, yang ini jawabannya ini. Kayak misalnya butir nilai Pancasila, sila ketiga gini, sila keempat gini. Ya kayak nginget-nginget aja sih. Jadi kita belajar dulu, kita kerjain dulu baru kita belajar. Jangan belajar dulu baru ngerjain. Kebanyakan yang dipelajarin nanti. Oke, baik Kak. Benar banget Kak ya. Bahwa ya kurang lebih untuk TWK itu lebih, kalau sekarang ya mungkin tahun kakak ada mengenai undang-undang kayak gitu ya. Ada. Kalau sekarang kebanyakan implementasi sih. Kalau sekarang lebih ke implementasi. Soal-soalnya itu tipenya ke implementasi dalam kehidupan gimana. Lebih gampang tuh harusnya tuh. Terutama kalau pendapat dengan keadaan misalkan di kantor atau di kayak gitu di RT ataupun di desa-desa kayak gimana untuk keadaan misalkan musyawarah itu masuk ke Pancasila mana kayak gitu, lebih ke situ sih. Nah kalau seandainya pengen lebih detail dan lebih runut ya lebih baik ikut bimbel kayak gitu. Kalau seandainya pengen lebih terarah kayak gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kak izin bertanya lagi, pendaftaran untuk STTD dimulai kapan? Tahun ini belum ada. Ya, untuk infonya belum ada, cuman biasanya itu bulan April. Jadi dia serentak, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu serentak dia, Spincatar. Nanti kamu bisa akses linknya di www.sipencatar.com. SSCASN. SSCASN. Bisa juga di follow IG-nya STTD, ptdi.sttd official. Itu nanti ada info-info di situ. Kalau kamu emang pengen daftar nanti kamu ini aja kamu sering-sering follow up aja, pasti infonya tuh bakal ada gitu. Karena pendaftarannya nggak cuma STTD, sekolah yang lain juga bareng gitu daftarnya. Biasanya nanti kita April. juga kami akan update mengenai info itu. Betul Kak? Iya. Bulan April. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Membagi waktu belajar dengan ujian sekolah, kayaknya waktu belajar. Ke pertanyaan berikutnya. Untuk setiap tes pola pembibitan bayar enggak Kak? Untuk gini ya Kak, untuk setiap tes itu kita ada pembayaran, dia ada pembayaran administrasi 50.000, terus ada biaya semapta juga, terus ada biaya psikotes. Itu saya agak lupa ya nominalnya berapa, saya takut salah. Kisarannya sekitar 1 juta sampai 2 juta lah untuk keseluruhan tes. Dia yang mahal itu tes semapta sama psikotes. Tuh. Ada pembayaran. Jadi dipersiapkan uangnya gitu. Perkiraan berapa Kak range-nya mungkin? Kira-kira biar sekalian. 1 juta sampai 2 juta lah untuk keseluruhan tes. Itu semapta. Semapta itu rasanya semua. Itu atau semua? Semua Kak, dari awal sampai akhir. Sekitar 1,5-an ya. 2 jutaan lah anggap. 2 jutaan. Oke, masih murah lah. Iya. Saya lupa nominal pasnya soalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Kamu nanya lagi, katanya untuk persyaratan tingginya itu ada dikurangi tingginya. Emang ada? Nggak ada kali kayak? Gimana? Kalau tinggi badan nggak ada kekurangan. Tinggi badan kan tadi persyaratannya sekitar 160 ya. Nah, apakah bisa dikurangi kayak gitu maksudnya?
Saya belum nangkep nih maksudnya nih gimana. Maksudnya di bawah 160 gitu. Ya. Kalau di bawah 160 otomatis gagal dong. Iya. Minimal 160 itu paling minimal. Nah, saya ada tips untuk tes tinggi badan ini karena saya kan juga waktu itu hampir ini ya, hampir ya saya 161 kan tuh kalau dipenyet itu saya mungkin 159 itu. Jadi waktu apa namanya? Tinggi badan itu nanti waktu kita mau diukur, itu kita tarik nafas. Kita tarik nafas otomatis badan kita tegak. Tegak kalaupun kita di press, kita masih aman lah gitu, nggak turun gitu. Biasanya kan tuh di press Kak, waktu dicek tinggi badan tuh agak didorong ke bawah lagi. Itu kita tarik nafas. Jadi kita tarik nafas, itu kita tegak, badan kita agak ngepres ke atas juga. Itu sih tips saya kemarin. Tapi Oke, seperti itu Kak. Kalau emang udah aman ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Apalagi yang udah 170-an kan nyantai aja. Bukannya tarik nafas ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada tes fisika atau bahasa Inggris Kak? Nggak ada. Jadi kita cuman tes SKD. Ini waktu itu nggak ada tes fisika bahasa Inggris. Saya lupa nih yang tahun kemarin. Nggak ada kayaknya. Tahu saya juga nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kita cuma tes SKD. Jadi kalau udah lulus SKD, biasanya aman dah tuh sampai akhir tuh. Karena yang paling ditakuti itu ya tes SKD. Tes SKD paling kita ada passing grade-nya itu. Passing grade. Kalau udah lulus passing grade, insya Allah aman sampai akhir. Fisika bahasa Inggris nggak ada. Terus habis lulus SKD baru persiapin psikotes. Gitu. Siap. Oke, skor SKD kakak waktu itu berapa? Dan skor amannya itu SNT berapa? Dulu sama sekarang beda ya Kak. Dulu itu kami tes SKD itu masih 100 soal. 100 soal itu nilai saya rasanya 365. Kalau yang sekarang itu kan nilainya 400-an ke atas karena dia soalnya nambah gitu, 110 soal. Nah, kalau saya dulu 100 soal, nilai saya 365. Itu saya di daerah, itu kan saingan saya daerah tuh. Kuota daerah itu cuma 4. Kuota daerah cuma 4. Waktu itu saya ada di posisi 6. Tapi masih bisa lanjut. Jadi kalau STTD ya teman-teman, STTD itu dia kalau SKD-nya lulus, biasanya lanjut. Jarang ada yang SKD lulus terus rankingan itu nggak lanjut. Saya nggak pernah dengar. Jadi kalau SKD passing grade lulus, nggak di ranking. Jadi lulus aja dulu. Ntar mungkin penyisihannya waktu di semata sama di psikotes. Sama wawancara juga itu. Oke. Siap Kak. Kalau seandainya pengen tahu juga, langsung searching aja, ataupun maksudnya kepoin bimbel San Newtonsik ya. Nanti ada di bawah kok. Mau itu nilai tertinggi yang tahun kemarin, nilai tertinggi itu berapa untuk SKD STAN, IPDN, STTD, dan lain-lain ada semua di situ. Langsung aja nanti di feed-nya ada kok, dalam bentuk video kayak gitu. Tinggal searching aja ada. Kak, mau tanya buat skor terendah SKD jurusan MTJ berapa ya? MTJ kalau skor terendah, skor tertinggi saya nggak tahu. Yang penting teman-teman SKD-nya itu usahain aja passing grade lulus gitu. Jadi 500 kayak? 400 biasa. Kalau yang tahun-tahun sekarang ke belakang ya itu 400-an. Kalau junior-junior aku 400-an nilai SKD-nya. Karena soalnya tuh udah nambah kan. Intinya tuh mikirnya gini, jangan skor terendah MTJ berapa ya? Jangan kayak gitu mikirnya. Mikirnya tuh saya harus maksimalkan kemampuan saya nih, harus skor tertinggi harus saya raih gitu. Jadi ngerjain SKD itu jangan kalau segini kira-kira aman gak ya? Jangan gitu. Jadi harus kita maksimalin aja ngerjain itu. Jangan ngincer skor terendah. Jangan gitu teman-teman. Jadi maksimalin aja, belajar lebih giat lagi waktu masih banyak.
bikin supaya setiap bagian itu, setiap TIU, TWK dan TKP kalian tuh maksimal skornya. Jangan mepet-mepet passing grade lah. Maksimalin aja, nggak usah mikir yang terendah gimana. Yang penting teman-teman belajar, nilainya tinggi, ntar juga seneng kok ntar. Oke, siap Kak. Ya, maksimalkan ya Kak ya. Maksimalkan. Oke, untuk Kak, untuk push up minimal berapa? Nah, ini juga pertanyaan kayak gini tuh jangan dibiasakan teman-teman. Biasakan nanya itu nilai maksimal, jangan nilai minimal. Kalau push up itu nilai 100 itu 42. Udah, jadi teman-teman harus usahain lah bisa push up sampai 42. Satu menit Kak itu? 1 menit. Karena kalau teman-teman ngincar nilai minimal, itu teman-teman bakal, walaupun masuk ya, teman-teman bakal kegeser sama yang lebih tinggi gitu. Jadi maksimalkan aja 42 pokoknya. Kalau saya bilang minimal 42 lah, kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Tes fisik itu untuk perempuan apa saja? Tes fisiknya. Oke. Untuk tes fisik kita sama ya, perempuan sama laki-laki sama. Pertama itu SMAPTA A. Ini tes SMAPTA kan maksudnya kan? Nah, SMAPTA itu SMAPTA A lari 12 menit sama. Terus selesai itu langsung lanjut ke SMAPTA B, push up. Cuman agak beda push up sama cowok sama cewek, mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Push up, sit up, baru terakhir shuttle run. Udah gitu aja. Nggak ada chinning, nggak ada pull up. Gampang, SMAPTA-nya gampang. Oke, siap Kak. Kak, kalau dari prodi MTJ itu matkulnya dominasi kehitung-hitungan atau enggak? Kalau MTJ, enggak sih, enggak dominasi hitung-hitungan. Aku review aja ya, dari semester 1 itu kita belajar pelajaran SMA, pelajaran fisika, matematika, itu dipelajari lagi. Terus ya pelajaran SMA bahasa gitu, ekonomi transportasi, terus semakin naik tuh hitung-hitungannya tuh enggak ada sih, berkurang sih. Kita tuh lebih ke analisis teman-teman, kita ke analisis, jadi kita survei jalan misalnya, terus kita analisis, enggak banyak hitungan kok. Dia hitung-hitungan ada, cuman enggak ribet sewaktu fisika waktu SMA gitu. Udah aman teman-teman. Kalau orangnya malas hitung-hitungan, saya juga malas hitung-hitungan gitu. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya. Kak, untuk formasi tahun ini D4 Transgender berapa? Wah, belum tahu kayaknya Kak ya. Untuk formasi kita belum ada kabar, cuman biasanya teman-teman, formasi itu kan ada yang pola pembibitan daerah Pemda, ada yang provinsi sama Kemenhub. Biasanya tiap formasi itu 2 atau 3. Jadi Kemenhub itu, kalau Kemenhub saya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah nanya juga gitu. Kalau provinsi biasanya 2 Transdar, terus Pemda itu 2. Jadi kayak selang-seling gitu, 2 Transdar, 2 MTJ, atau 2 Transdar, 1 MTJ. Dia nggak lebih dari 3, maksimal 3 teman-teman. Karena ini ada pola pembibitan teman-teman. Jadi saya Kak Falih ini asal mana gitu. Ntar di daerah asalnya tuh D4 itu cuman ada 2, MTJ-nya 1 atau 2 gitu. Nggak banyak. Cuman teman-teman udah bakal tahu saingan teman-teman tuh siapa gitu. Karena kan sedaerah. Mungkin teman SMA, teman main kampung. Udah ngerti lah, udah bisa baca medan. Oke, halo Kak. Nah, ke pertanyaan berikutnya Kak. Kalau seandainya untuk, tadi kan ini belum ada pertanyaan lagi nih untuk perihal ini. Tadi kan Kakak dari ada melalui berapa jalur Kak ya, untuk tes. Untuk tes itu ada beberapa jalur. Nah, kalau dari Kakak sendiri, sebenarnya tahapan yang mana sih, yang tahapannya apa saja, terus yang mana sih yang susah gitu?
untuk dilewati itu. Bukan susah ya namanya, itu ya agak berat. Ya, agak menantang, agak berat. Jadi seleksi STTD, seleksi kedinasan khususnya STTD itu ada 7 tahap. Jadi dia pertama administrasi, itu ngumpulin rapot, pas foto, SKCK rasanya ya. Pokoknya berkas-berkas itu administrasi itu aman, lebih gampang lah. Yang penting teman-teman nginput datanya itu jangan ada yang kelewat, keisi semua. Biasanya yang gagal-gagal tuh dia yang salah input, dia telat nginput, telat ngirim gitu. Karena kan biasanya waktu nginput itu server down. Jadi teman-teman harus pinter nyari waktu gitu. Nyari waktu buat nginput data teman-teman di webnya si pencatar. Terus kedua, tes SKD. Ini yang menurutku paling menantang dan paling bikin takut lah, SKD. Sebenarnya SKD itu gampang, teman-teman. SKD itu gampang, cuman kadang kalau aku pribadi ya, latihan sama waktu tes beneran, itu susah soal-soal latihan ternyata. Susah banget soal-soal latihan tuh. Aku langsung latihannya di, rasanya web apa namanya tuh. Pokoknya web yang langsung, portal apa? SKN. Yang ngadain SKD siapa, Kak? SSCSN ya. Nah, ya. Langsung di situ aku try out-nya tuh, susah-susah tuh. Tapi aku belajar ternyata waktu tes, ternyata soalnya malah gampang-gampang gitu. Intinya kita yakin dan tentunya dibekali ilmu lah ya. Itu SKD yang menurutku paling menantang. Setelah SKD itu udah menurutku kesempatanku untuk masuk ke STTD itu makin dekat gitu. Selanjutnya tes kesehatan. Tentunya tes kesehatan ini teman-teman aku saranin buat medical check up. Jadi teman-teman tahu kekurangan teman-teman apa dan segera bisa diperbaiki. Kemudian tes kesemaptaan. Nah, kesemaptaan itu jelas teman-teman pasti dah yang chassis, yang catar-catar itu pasti kan udah latihan kan tiap sore kan. Terus lanjut ke tes psikotes dan wawancara. Psikotes ini juga termasuk tes yang harus kita persiapkan dengan baik, teman-teman. Kalau aku kemarin tuh bimbel psikotes. Teman-temanku yang nggak bimbel mungkin waktu psikotes agak bingung dan agak lama ngerjainnya. Kalau aku bimbel waktu itu alhamdulillah seperti yang aku dapat bimbel gitu psikotesnya. Itu yang paling tes kedua yang harus dipersiapkan benar-benar. Kemudian habis itu tes wawancara. Wawancara itu yang penting kita sikap-sikap kita bagus gitu. Walaupun kita nggak bisa jawab, karena pertanyaan penguji itu jujur susah banget, teman-teman. Susah banget. Kita belum tahu apa-apa tentang transportasi, udah ditanya tentang transportasi. Terus kita nggak tahu tentang daerah kita misalnya. Kita ditanya tuh, wilayah kita tuh tata guna lahannya seperti apa gitu. Kita nggak ngerti, teman-teman. Tapi yang penting kita bisa jawab itu dengan sikap yang baik, teman-teman. Sikap yang baik, sikap siap, terus kita berbicaranya lantang, kita nggak haho-haho gitu. Dan yang paling penting itu eye contact. Eye contact kita tuh kalau nggak berani natap mata penguji, seenggaknya kita cari titik di antara penguji itu. Kita mungkin bisa lihat dahi penguji, mungkin kita bisa lihat hidung penguji. Kalau nggak bisa langsung eye contact, itu penting. Jadi jangan sampai kita waktu wawancara itu, kita kayak gini, nunduk, terus kita lihat-lihat plafon, lihat-lihat dinding, itu jangan. Yang penting itu kita sikapnya tuh kalau wawancara. Setelah itu udah pantukir lah istilahnya. Secara online pantukirnya. Pengumuman kelulusan. Jadi bukan pantukir kayak akpol akmil mungkin yang langsung ke tempatnya gitu, enggak. Kita secara online pengumuman kelulusan. Jadi itu tahap-tahap tes untuk STTD, teman-teman. Oke, baik Kakak. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Terus jika teman-teman pengen tahu kemampuan teman-teman mengenai SKD-nya, boleh ikut tryout dengan Bimbel Newtonsik, langsung DM saja.
Dan bisa juga dilihat di feed-nya ya, kayak feed kita itu sudah tercantum di situ, langsung hubungi nomor kontak WhatsApp-nya juga bisa langsung. Dan kalau seandainya masih kurang, bisa ikut bimbelnya di kami, langsung kontak saja. Terus kalau seandainya perlu buku juga, boleh juga perlu buku untuk SKD-nya dan psikotesnya. Tadi kan sudah disebutkan kayak untuk psikotes itu salah satu yang agak lumayan kayak Iya, dia perlu harus dipersiapkan dipersiapkan. lebih. Itu walaupun emang di Tio juga sudah sebagian soal-soal itu Iya, benar. ya itu di psikotes kayak. Nah, Benar, itu Kak, benar. bisa juga. Kalau misalnya kita belajar di situ, kalau misalnya masih kurang, misalkan bisa juga ikut tryout-tryoutnya juga. Semakin baik, semakin kita banyak latihan akan semakin baik kayak gitu, Kak. Oke, Kak. Belum ada yang nanya nih. Oke, saya pertanyaan berikutnya, Kak, dari Kakak. Untuk ini apa mengenai tadi kan Kakak melalui ada jalur apa tadi, Kak? Pola pembibitan ya, Ya. Kak? Nah, pola pembibitan. Nah, pola pembibitan ini kan itu langsung kayak di sekolah STTD itu ada yang mau nanya ini. Iya, Di iya. sekolah STTD itu ada yang ikatan dinas ya. Ada nggak yang nggak jalur ikatan dinas yang misalkan dia bayar kayak gitu? Eh, Sana lain. jadi STTD ini saya jelasin, mungkin teman-teman ada yang belum tahu pola pembibitan ya, Kak. Ya, saya Iya, jelasin aja boleh. dari awal ya nih. Jadi STTD itu eh, apa ya namanya? Perbedaannya STTD dengan sekolah lain, ini mungkin baru di STTD, Kak, yang ada pola pembibitan nggak? Jadi ada pola pembibitan daerah, teman-teman. Itu kita pasti, misalnya teman-teman daerah mana itu dia kerjanya pasti ke daerah, ke disub daerah. Nah, kalau aku kan di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, aku baliknya ke disub Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Terus ada juga pola pembibitan provinsi. Jadi itu kerjanya di mana? Di Dinas Perhubungan Provinsi. Terus ada juga yang pola pembibitan Kemenhub. Kemenhub itu dia bisa di Kemenhub atau bisa di Balai Pengelola Transportasi Darat. Jadi BPTD, teman-teman, itu tersebar di seluruh provinsi. Bisa dilempar. Jadi kalau Kemenhub itu kita nggak tahu kita bakal ditempatin di mana. Tapi kalau kita pola pembibitan provinsi dan pola pembibitan daerah itu kita udah tahu. Jadi kita masuk nih, kita udah ada kontrak istilahnya sama dishub setempat gitu. Jadi aku udah ada nih tempatku nih, kursiku udah ada di daerahku gitu. Jadi kita udah nggak nerawang-nerawang lagi gitu. Terus kalau jalur selain ikatan dinas reguler itu nggak ada, Kak. Cuman uh, ada yang namanya extension. Extension. Jadi, Kak, misalnya aku D3 nih, Kak. Aku D3, aku mau lanjutin S1 atau D4. Itu boleh lagi ke STTD. Cuman aku kurang tahu ya, itu bayar apa enggak. Kalau rasanya bayar, Kak. Sama ada program S2 juga, S2 di STTD. Cuman kalau jalur reguler dari kita lulus SMA atau kita baru mau ngambil D3 atau D4 itu nggak ada. Siap-siap, Kak. Untuk sekarang masih ada uang saku, Kak. Nah, terus untuk baju-baju itu bayar enggak untuk atribut-atributnya? Kalau Polstrada itu waktu kemarin berbayar untuk baju-bajunya. Nah, mengenai uang saku sama perlengkapan Oh iya. itu kayak gimana? Jadi teman-teman yang mau masuk STTD perlu diketahui nih. Kita ketika pengumuman kelulusan itu kita diwajibkan untuk membayar uang pangkal namanya. Uang pangkal itu dia meliputi seragam, terus meliputi makanan kita waktu masa dasar pembentukan karakter. Jadi ada namanya mada tukar itu, teman-teman. Jadi biaya-biaya seperti itu ya, biaya seragam, biaya asrama, biaya-biaya yang kita butuhkan di STTD. Itu kita bayar sekali, teman-teman, bayar sekali. Waktu aku itu D3 itu 23 juta, teman-teman. Untuk yang D4 kalau nggak salah itu 24 apa 26 juta. Itu D4.
Kalau D3 23 juta. Itu yang wajib kita bayar di awal, teman-teman. Setelah itu, kalau kita masuk kampus, jadi ini kan ada taruna yang online nih, Kak. Ada taruna yang online dan ada yang di kampus. Kalau di kampus, itu ada uang makan, Kak, per bulannya. Uang makan dan binatu itu 1.715.000 itu per bulan. Tapi kalau kita nggak di kampus, kayak saya nih, saya kan lagi PKL nih, saya nggak wajib bayar itu karena saya nggak di kampus. Karena itu kebutuhan kita waktu di kampus. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui untuk pembayaran DSTD. Jadi nggak semuanya kita gratis. Yang gratis kita biaya pendidikan, terus biaya pelatihan di sana itu gratis. Kalau seragam nih kita bayarnya dari situ, dari uang pangkal itu satu kali bayar tuh teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dengar 26 juta, waduh mahal juga nih. Nah, kalau teman-teman bandingin kalau kalian teman-teman ngekos mungkin kuliah universitas ya mungkin biayanya bakal lebih mahal lagi teman-teman. Cuman diangsur-angsur aja gitu. Iya. Belum tahu benefitnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Ada yang bertanya perbedaan tes yang polbit sama non polbit apa ya perbedaannya? Ada nggak perbedaannya? Kalau tesnya sama aja teman-teman. Sebenarnya kalau STTD itu dia polbit semua teman-teman, polbit semua. Jadi dia udah pasti kalau misalnya di daerahnya nggak ada MOU, misalnya nih daerah Purbalingga misalnya Jawa Tengah, itu dia nggak ada MOU, otomatis teman-teman daftarnya pakai pola pembibitan provinsi Jawa Tengah atau pola pembibitan Kemenhub. Nah, yang nantinya teman-teman itu, jadi pilihan kita teman-teman itu nggak mesti lulus sesuai pilihan kita. Kayak saya, waktu daftar itu D4 polbit daerah. Jadi polbit saya nih, tapi saya D4. Tapi setelah tes kita ada yang namanya dikasih surat perjanjian apa surat pernyataan gitu, surat pernyataan. Kita dikasih surat pernyataan yang mana apakah kita bersedia jika kita dipindah jurusannya dipindah saya D4 ke D3 misalnya. Atau apakah saudara bersedia jika ditempatkan di mana saja. Jadi polbitnya pindah, teman-teman. Karena di daerahku itu ada 8 orang, teman-teman. 4 orang yang masuk polbit daerahku, 4 orang lagi dia mencar, dia ngambil polbit lain. Jadi ada yang ngambil ke Gorontalo, ada yang ngambil ke kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Jadi gitu. Jadi kita tuh semuanya polbit sebenarnya, nggak ada yang nggak polbit. Dan tesnya semua sama, nggak ada perbedaan. Gitu, teman-teman. Kan berarti Kak untuk ininya, yang tadi 8 itu Kakak kan 4 ya yang di daerah ya. Benar, Kak. Yang 4 ini udah langsung ditentukan dari pas daftar atau kayak gimana? Ini Kak. Jadi kan kemarin tuh 10 Kak. Waktu Pantukhir tuh 10 orang Kak sisanya tempat kita Kak. 10 orang. Wah, kita nih saya posisi nomor 6 kan itu Kak. Wah, saya nggak masuk nih saya bilang kan. Soalnya kuotanya cuma 4. Tapi saya tetap yakin terus berdoa terus ya kan. Ternyata nama saya masuk dan alhamdulillah di PMD tempat saya tinggal gitu. Nah, teman-teman saya itu waktu pengumuman kelulusan langsung ada ininya Kak, keterangannya ditempatkan di Gorontalo. Jadi dia tetap udah tahu setelah pengumuman kelulusan. Jadi nggak nunggu lulus dulu. Maksudnya pengumuman kelulusan masuk STTD Kak, bukan pas wisuda. Beda kalau Kemenhub. Kalau Kemenhub dia pas wisuda, baru nunggu dia di mana SK-nya gitu. Tapi kalau yang dipindah ini dia udah tahu setelah lulus masuk STTD gitu. Berarti kalau menurut saya sih dilihat dari ranking nilainya kali ya. Kemungkinan seperti itu. SKD dan nilai lain. Dan lain sih, nggak cuma SKD gitu. Iya, ya. Siap. Oke, udah cukup jelas ya mengenai STTD. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh juga, masih ada waktu. Kalau seandainya mau bertanya langsung diisi kolom komentarnya. Kalau seandainya mau ikut tryout gratisnya SKD-nya boleh langsung chat ke nomor yang ada di feed atau juga bisa ke Bimbel Stan Newton Sik DM kayak gitu. Terus kalau seandainya masih kurang untuk tryout bisa ikut bimbel dan beli bukunya langsung kayak gitu. Oke,
Mau tanya lagi Kak, kasih tips belajar SKD. Oh tadi udah kan tipsnya, mau ngasih lagi Kak? Baru masuk nih Tips. kayaknya nih. Iya, ya Gak tadi apa-apa udah deh Kak, aku kasih disebutkan. tahu lagi. Oke, Nah, siap, siap, siap. ya itu tadi ya, aku ngulang lagi ya, mungkin baru masuk Renata Arta. Kalau tips dari aku yang penting tiap hari belajar, beli buku gitu, beli buku. Buku apapun itu yang menunjang kita untuk bisa lebih paham apa itu SKD. Beli buku, tiap malam belajar, dan tiap harinya try out teman-teman. Entah itu try out kalian bimbel offline, bimbel online, semuanya sama-sama bagus. Kalau bisa setiap hari try out dan ada evaluasi. Itu aja tipsnya. Jangan males belajar dah, intinya itu. Ada yang nanya lagi Kak, tinggi badan perempuan 165. 155. Ya, ada jadi. Ah, 155, sorry. Nah, tinggi badan perempuan 155. Kalau untuk ini tadi kan udah dijawab kan, minimal skor SKD untuk MTJ. Saya Maksimal kayak. iya, nilai maksimalkan aja. Minimal skor untuk MTJ saya kurang tahu karena database-nya nggak di saya gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di bimbel stand ini, apa, Newton Sik ini. Biasanya ada di feed itu, apa namanya, skor peraih SKD tertinggi, STTD biasanya gitu. Kedinasan lain pun juga ada tuh rangkumannya tuh. Pantau aja di situ. Kalau minimal skor ya 400 lah minimal. 400 minimal. Benar minimal ya. Kalau bisa ya 450-an kayak. Ya, benar Kak. Teman-teman semua sudah cukup jelas ya untuk mengenai sekolah kedinasan terutama STTD ya. Jadi itu langkah-langkahnya mungkin gak terlalu berat kayak dibandingkan kalau di STAN kan ada UTBK, terus kalau saya untuk di sekolah kedinasan lain kayak STIS itu ada matematikanya kayak gitu. Kalau di STTD itu masih berkutat dengan SKD dan psikotes ya yang paling berat itu. Kalau gitu. saya bilang sih gampang Kak tes kita nih. Tes STTD itu gampang teman-teman. Iya. Oke. Sekarang udah cukup jelas Kak. Langsung aja ngasih motivasinya ya untuk coach-nya juga biar tambah teman-teman ini yang ikut lab ini tambah semangat lagi, lebih semangat lagi dan lebih giat lagi belajarnya. Kasih motivasi coach-nya juga Kak. Lanjut. Silakan Kak. Ya, jadi buat teman-teman semua yang ada di live ini, maksimalkan kemampuan kalian, entah itu di bidang apapun itu, entah kalian di bidang olahraga atau kalian di bidang istilahnya akademik atau bidang apapun itu, maksimalkan menunjang tes kedinasan. Jadi buat teman-teman juga yang mau masuk kedinasan, silahkan dipersiapkan, waktu masih panjang, kalian bisa belajar via apapun itu, bisa belajar sendiri, bisa di Google atau ikut bimbel. Terus kalau saya boleh kasih moto hidup lah istilahnya. Jadilah bersinar dimanapun teman-teman berada. Jadi kalau teman-teman ada di suatu tempat, kalian masih di SMA mungkin, di SMA, maksimalkan potensi teman-teman dan jadikanlah diri teman-teman bersinar. Dalam artian teman-teman bermanfaat, teman-teman dikenal dalam hal yang baik, itu teruskan. Kemudian kalau teman-teman nanti udah masuk sekolah kedinasan, yang jelas apa yang sudah teman-teman usahakan, jangan sampai teman-teman menjadi sombong. Tetap rendah hati, tetap banggakan orang tua, jangan sampai kita menjadi beban teruslah bagi orang tua. Yang penting teman-teman semangat. Untuk kalau mau tanya-tanya lagi bisa lewat DM. Yang jelas semangat dan persiapkan dah, itu aja sih. Oke, Kak. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Telah memberikan informasi beberapa hal, mengedukasi kita semua. Buat Kakak, semoga sehat selalu
Amin. Berjalan apapun perjalanannya dengan lancar, usahanya dengan lancar kayak gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau seandainya masih ada banyak pertanyaan, boleh langsung DM saja, yaitu mengenai sekolah kedinasan STTI terutama, langsung DM. Karena waktu sudah melebihi yang sudah kita sebutkan tadi, walaupun dengan ada beberapa teknis saya tutupkan saja ya untuk kesempatan dan waktunya. Boleh nanti silaturahim lagi, nanti kita tanya-tanya lagi Kak ya. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya. Sama Kak. Terima kasih. Kembali. Nah, ini kan dari saya. Boleh Kakak, terima kasih ya. Boleh Kakak untuk meninggalkan roomnya bareng-bareng semua. Terima kasih banyak. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.